suatu hari nanti, tapi akan menyiksa jika diingat terus. Selake Ladi, hanya di 91,2 Nuansa Giri FM. Yang merequest tembangnya Layar Tancap, karena tembang ini merupakan jadi saksi bisu katanya ya. Bapak Denso pada waktu boleh dikatakan masa-masa mudanya merasakan bagaimana menonton Layar Tancap bersama Dede Nugi ya. Dan Bapak Denso menjadi saksi bisu di saat nonton Layar Tancap. Dede Nugi kehilangan yang namanya sandal jepit katanya ya. Syukur kehilangan sandal jepit yang boleh dikatakan pada waktu itu yang namanya sandal swallow sudah wah sekali. Tetapi pulang-pulang harus berganti dengan sandal bakyak ya. Saat itu memang kenangan-kenangan seperti itu memang sangat kita rindukan ya. Di mana Pak Denso dan Dede Nugi bersama-sama menonton yang namanya Layar Tancap di seputaran Benaria ya. Boleh dikatakan bukannya Benaria ya, tapi apa namanya Pak? Yang tempat bioskop yang ada di perempatan Jalan Ponorogo, Wijaya Theater ya. Di sana sudah terpampang banyak sekali plakat-plakat ataupun yang namanya film-film yang akan diputar ya. Ya karena Bang Didi sama Pak Denso kehadiran karcis jadinya dengan berat hati harus pindah ke lapangan atas ya. Di mana lapangan atas pada waktu itu sedang diadakan tontonan Layar Tancap gratis. Nah, pada saat itulah Dede Nugi berjalan bersama dengan Pak Denso. Yang tentunya merupakan malam yang paling sial buat Dede Nugi katanya. Iya, sedangkan sandal swallow yang begitu legend pada waktu itu dia kehilangan, tinggal sebelah. Apa boleh buat yang namanya kenangan tentang sandal swallow yang begitu mengena di hatinya Pak Denso. Mungkin pada saat itu Pak Denso tidak akan pernah berpikir ya akan mempunyai seorang istri yang sekarang yang bernama Ibu Dewi Denso. Ya boleh dikatakan masa-masa lajangnya masih mencari-cari ya. Mungkin juga masih yang namanya naksir sana naksir sini. Bahkan begitu kenal dengan seorang Ibu Dewi Denso, nekat pergi ke Denpasar hanya bermodal naik Isuzu. Walaupun di Denpasar tidak ketemu, akhirnya pulang ya. Pulang kembali ke Singaraja, naik Isuzu kembali untuk menumpahkan rasa kecewanya. Akhirnya ia ketemu dengan Dede Nugi, di mana Dede Nugi pada saat itu juga masih lajang. Ia berjanji untuk menonton film Layar Tancap ya. Itulah sekelumit kenangan tentang Pak Denso dengan Dede Nugi. Begitu juga kenangan Dede Nugi bersama Pak Denso. Tapi boleh juga dikatakan ya bahwa Dede juga mempunyai kenangan dengan Bu Meta ya. Karena Dede mempunyai kenangan dengan Ibu Meta ya, yang suka banget dengan tembang Di Ujung Malam katanya dari Meriam Bellina ya. Nah, bagaimana juga Dede mempersembahkan lagu ini untuk Ibu Lo Sumantri. Mungkin di saat pertama kali mendengarkan lagu Di Ujung Malam dari Meriam Bellina, Dede Nugi waktu itu masih SMP ya, sedangkan Ibu Lo Sumantri boleh dikatakan ya sudah mendagang rujak ya. Jadi di sana Dede Nugi membeli boleh kudapan ataupun rujak manis ya.
Tidak disangka dan tidak dinyana bahwa perkenalannya pada waktu SMP Dede Nugi berlanjut sampai sekarang. Berkat Dede Nugi menjadi seorang penyiar di Radio Nuansa Giri FM, kembali membuka kenangan dengan Loh Sumantri. Dan begitu juga perkenalannya dengan Molo Sukri ya, di mana Molo Sukri juga mempunyai kenangan tersendiri. Mungkin dulu pada waktu jalan-jalan di Pantai Beleleng ya, di Pelabuhan Beleleng, di sana juga pernah bertegur sapa dengan Dede Nugi, sehingga Molo Sukri juga melekat di hati ya, sehingga sampai sekarang pun persahabatannya Dede Nugi dengan Molo Sukri, dengan Mo Galuh Sumantri, begitu juga dengan Patu Denso yang tidak akan bisa terlupakan begitu saja. Bahkan Dede Nugi dalam keadaan ya seperti sekarang lagi istirahat total, menyempatkan diri juga untuk bisa hadir, juga bisa menyempatkan diri untuk bisa mencicipi masakan Sundang Lepet Jukut Undis. Karena persahabatan antara Dede Nugi dan Patu Denso tidak akan pernah lupa, begitu juga dengan Mete Ines dan yang lain-lainnya. Sangat luar biasa sekali ya, dimana ucapan saya kali ini akan selalu dikenang dan selalu diingat oleh seorang Dede Nugi, karena Dede Nugi kali ini lagi merekam dan lagi membuatkan video dengan kenangan-kenangannya dengan Patu Denso, Ibu Sumantri yang kenal pertama kali pada waktu SMP sehingga perkenalannya bisa sampai sekarang. Begitu juga dengan Molo Sukri yang ada di kawasan Kampung Tinggi ya. Baiklah, untuk Dede Nugi, tembang Di Ujung Malam dari Meriam Bellina kali ini dipersembahkan untuk Ibu Meta katanya ya. Terima kasih banyak buat Dede Nugi. Semoga saja Ibu Meta sudah mendengarkan tembang dari Meriam Bellina ini. Kali ini tentunya sudah kita tahu semua tembang ini yang tentunya bercerita tentang bagaimana kisah tentang seorang wanita yang merindukan kekasih di ujung malam. Ini dia Meriam Bellina. Ujung malam yang dingin dan sepi ini, aku sendiri di pembangunan berteman bayang-bayang. Sayupku terbawa angin yang lalu, simfoni cinta mengalun sendu, membuat hatiku semakin gelisah.